Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang dan mereview beberapa film budaya, yaitu film Cahaya dari Timur, Beta Maluku, dan film Laskar Pelangi. Pada saat ini kita sudah ditemani oleh Bapak Florentino dan Bapak Tesoros sebagai narasumber kita. Oke, selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Gita. Malam Pak Gita. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu sebelumnya kepada Bapak Tesoros dan Bapak Florentino. Apakah Bapak-Bapak sekalian ini sudah pernah menonton film Cahaya dari Timur, Beta Maluku, dan Laskar Pelangi? Kalau untuk Cahaya dari Timur saya belum pernah nonton, tapi saya sudah pernah membaca ceritanya dari media sosial. Kalau untuk Laskar Pelangi saya sudah nonton juga, dan baru-baru ini saya menonton ulang. Baik, baik. Untuk Bapak Florentino, bagaimana Bapak Florentino? Kalau saya sendiri sudah nonton semuanya. Baik, baik, baik kalau begitu. Saat ini kita temanya mereview film ya, review film, terus kita mengangkat keanekaragaman yang ada di film-film tersebut. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai dulu mungkin dengan Bapak Florentino dulu ya. Menurut Bapak, bagaimana dan apa saja sih keanekaragaman yang terdapat dalam film budaya Cahaya dari Timur, Beta Maluku? Silakan Bapak. Terima kasih Pak Gita sebelumnya. Kalau dari saya sendiri Pak, kita cerita sedikit ya tentang film ini. Ini film yang menceritakan tentang Sani, salah satu mantan pemain timnas Pak. Dia ingin menyelamatkan anak-anak di kampung halamannya dari konflik agama yang paling utama konfliknya. Di mana di situ terjadi di Ambon atau di Maluku, dan salah satu caranya melalui sepak bola. Selain itu ada juga konflik lainnya, kesulitan hidupnya Pak, di mana antara pilihan keluarga ataupun tim sepak bolanya, tapi dia tetap membawa tim Malukunya untuk bertanding di kejuaraan nasional Pak. Nah, keberagaman yang berada di dalam sini Pak, kita dapat lihat dari awal, yaitu tentang budayanya Pak, tergambarkan baik dari sinematografinya Pak, shootnya di pantai yang begitu indah, menggambarkan keberagaman tempat-tempat atau wisata-wisata yang ada di Indonesia. Ada juga budaya, terutama dari aksen Malukunya Pak, itu yang paling berkesan Pak. Selain itu kalau kita bicara film ini Pak, ada juga sinematografinya. Seperti yang saya bilang tadi kan, shootnya seperti film, gambaran tahun 2000-an. Selanjutnya ada juga pendekatan yang realistis Pak, dimana konfliknya nyata, terutama konflik yang paling utama, konflik agama Pak. Selain itu keberagamannya ada juga, selain agama tadi Pak, perbedaan agama kan salah satu agamanya, ada juga dari sisi latar belakang ekonomi Pak, ada yang dari ekonomi tinggi, ada yang dari ekonomi rendah gitu kan, cuma dipersatukan dalam tim sepak bola itu. Ekspektasi kita terhadap film ini juga terbayar Pak, dari awal sampai akhir itu sesuai. Habis itu pematangan masalah pokoknya sangat bagus Pak, sekalipun ada sub masalah lainnya seperti konflik ekonomi yang saya sebutkan tadi, ataupun konflik dengan sahabatnya sendiri, konflik sahabat dengan MC-nya tadi Pak. Struktur ceritanya baik, pembagian porsinya bagus Pak. Untuk pembantuan karakternya itu sangat bagus juga, anak-anak itu Pak, natural, seperti bukan bermain film tapi kita menonton keadaan langsung Pak. Saya rasa sekian mungkin Pak untuk Beta Maluku tadi Pak. Oke, baik, terima kasih banyak pada Bapak Florentino ya atas penjelasan film Cahaya dari Timur ya. Bagus sekali Bapak. Kita lanjut Pak pertanyaannya. Di dalam film Cahaya dari Timur, Beta Maluku ini kan banyak konflik yang terjadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Florentino tadi. Salah satunya adalah tentang konflik utama dari film itu adalah tentang konflik agama. Menurut Bapak, bagaimana sih itu Pak? Menurut pandangan Bapak itu seperti apa? Siap, terima kasih Pak Gita, maaf internetnya kurang stabil. Pandangan saya ini Pak, strategi untuk mereka membangun harmoni kan Pak, di situ yang paling utama itu cuma dari sepak bola. Tapi di dalamnya juga kalau kita jabarkan ada juga Pak beberapanya, seperti modal intelektual baik dari pelatih maupun pemainnya Pak. Ada juga modal emosional mereka Pak untuk mengelola kebersamaan mereka, modal sosial dari pelatihnya untuk mengayomi murid-muridnya. Di situ juga modal ketabahan mereka Pak untuk menghadapi keadaan itu, baik dari pelatih maupun murid-muridnya. Ada juga modal kesehatan mereka yang utama kan. Dan selain itu Pak, di film ini Pak menyampaikan juga Pak, strategi mereka itu sangat membangun sikap rela berkorban Pak, ingin melindungi kebersamaan, paham kebangsaan mereka Pak, dan rasa persatuan serta kesatuan mereka Pak, di mana sikap dan sifat nasionalisme baik dari pelatih maupun anak didiknya Pak menunjukkan, mencerminkan persatuan kebangsaan Pak.
itu yang mereka bangun, mereka pupuk sehingga mereka bisa menjadi juara nasional Pak, dan dapat menyelesaikan konflik utama, terutama konflik agama tadi Pak. Saya rasa sekian. Baik, terima kasih banyak Bapak Florentino atas penjelasannya. Berarti dari kesimpulan yang kita dapat itu toleransi, etika, dan rela berkorban itu menjadi faktor penting untuk dalam penyelesaian konflik itu, Pak ya. Baik, kita lanjutkan. Kita beralih ke Bapak Jack Soros. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak Gita. Baik, tadi sebelumnya kita sudah bertanya kepada Bapak Florentino tentang film Cahaya dari Timur Beta Maluku, dan sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak tentang film Laskar Pelangi. Oke. Menurut Bapak sendiri bagaimana sih dan apa saja sih keanekaragaman yang ada dalam film Laskar Pelangi? Oh ya, baik. Terima kasih Pak Gita atas kesempatannya. Seperti yang kita tahu bahwa film Laskar Pelangi ini merupakan salah satu film yang terkenal di Indonesia dan merupakan film yang terbaik juga. Nah, kita semua pasti sudah pernah menonton ya, Pak Gita, Pak Floren. Yang menjadi bagian penting bagi saya film ini adalah bagaimana mereka menghadapi konflik yang mereka hadapi dalam film ini, yaitu tentang keinginan mereka sekolah yang dibatasi karena dana atau biaya. Keberagaman yang terdapat pada film ini menurut saya adalah keberagaman latar belakang para pemerannya, yaitu Lintang merupakan anak dari nelayan, dan Harun yang merupakan memiliki keterbelakangan mental, serta teman-teman lainnya yang bersekolah memiliki latar belakang yang berbeda. Dan kita lihat juga ada penguatan agama di dalam film ini oleh kepala sekolah mereka. Selanjutnya guru mereka yang memiliki latar belakang sebagai ibu rumah tangga sekaligus penjahit. Kalau keberagaman kita bisa lihat dari awal saja ya, awal filmnya. Di sana diceritakan tentang kemiskinan di daerah Belitung. Dari situ kita bisa melihat keberagaman yang muncul dari awal film hingga akhirnya. Saya rasa sekian. Baik, terima kasih Bapak Jack Soros. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi ya, di film Laskar Pelangi ini kan menceritakan tentang 10 orang anak ya, 10 orang anak yang sedang bersekolah gitu kan. Dan juga kita tahu bahwa terdapat beberapa kendala ya kan, seperti banyaknya keterbatasan lah di sekolah mereka itu, dan pastinya ada konflik di dalam cerita itu. Dan menurut Bapak sendiri bagaimana strategi mereka untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di film itu? Silakan. Ya, untuk konfliknya mereka menyelesaikannya dengan kerjasama yang baik. Bisa kita lihat dari ketika kepala sekolah mereka meninggal, di situ ibu gurunya berhenti mengajar karena memiliki tekanan yang luar biasa ya, menghadapi stres. Tapi murid-muridnya selalu memiliki keinginan untuk belajar yang besar. Jadi murid-muridnya belajar sendiri, mereka mengumpulkan teman-temannya. Lama-kelamaan ada kalanya muridnya terpisah, tapi mereka mengumpulkan lagi dengan semangat yang luar biasa. Sampai akhirnya gurunya kembali masuk. Nah, di situ mereka mulai menata, membangun keinginan-keinginan kepala sekolah yang belum sempat tercapai. Nah, ketika mereka bangkit bersama, kita bisa lihat cara mereka menyelesaikan konflik tersebut merupakan dengan kerjasama yang baik, kerjasama yang luar biasa. Saya rasa sekian. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Jack Soros ya. Berarti dari kesimpulan yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa faktor kuncinya itu kerjasama, kebersamaan, dan keinginan untuk terus maju, Pak ya, untuk menyelesaikan konflik itu, Pak ya. Benar sekali, Pak Gita. Baik, saya rasa cukup sampai di sini, Pak ya, pembahasan kita. Dan terima kasih juga kepada Bapak Florentino dan Bapak Jack Soros sudah meluangkan waktu untuk mereview dan menjawab pertanyaan dari saya, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga Pak Gita. Keren Pak Jack Soros, Pak Gita juga keren. Terima kasih rekan-rekan.